Islam Brebes ingin melakukan penelitian observasi media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Yakin atau biasa dipanggil Hafid. Saya Mutia Limakunawan, biasa dipanggil Mutia. Dan nama saya Salman Abdul-Fikari, biasa dipanggil Salman. Sudah kenal? Untuk memulai pembelajaran bisa dimulai untuk berdoa terlebih dahulu. Dua kelas mungkin doa. Silakan. Terus siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hiraba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar dari ini, saya Pak Dulu akan masuk dulu. Anissa Rania Putri. Berangkat. Ariska Dwi Arfiani. Masila Ayu. Diana Sufiani. Bulan dari kita Anissa. Hiro. Selanjutnya yang laki-lakinya Abisar Jilan Maulana, Danar Adida, Badli Maulana Iksan, Berangkat. Faiz Kurniawan, Indra Badriansah, Medio Abdi, Muhammad Sabun Masani, Muhammad Fajar Maulana, Selamat Maulana, Selamat Maulana, Sandy Ahmad Saputra, Wahidun, Arya Dwi. Sebenarnya ada yang sebelumnya ada yang kenal dengan Wali Songo. Ada yang tahu? Apa itu Wali Songo? Ya meskipun ini kan SMK, sekolah menengah kejuruan, jadi bisa kita bersekolah untuk melanjutkan ke kejuruan atau ke jenjang yang untuk lebih tepatnya ke pekerjaan biasanya ya. Jadi kita juga perlu yang namanya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita juga perlu wawasan-wawasan tentang agama. Saya juga dulu SMK, TKK kemudian masuk ke PAI. Ini masalah cuma ya perlu sedikit pengetahuan. Ya, Wali Songo itu adalah wali atau wali itu wali Allah dari bahasa Arab yang artinya itu kekasih Allah. Jadi Wali Songo itu adalah 9 wali yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya. Entah itu dimulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang terakhir di Jawa Barat. Selanjutnya akan dijelaskan melewati PPT yang ada di layar. Silakan simak. Simak ya, anak. Untuk yang pertama, di sini mengenai catatan sejarah dari dua. Tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah sekaligus sebagai wali amri, yaitu orang yang Allah SWT terpelihara dari kemaksiatan dan juga orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin. Pemimpin dan berwenang memutuskan dan menentukan perkara di masyarakat baik dalam hal keduniawian maupun dalam hal keagamaan. Adapun
Lazimnya digunakan untuk menyebutkan guru suci. Atau mursyid toriko. Sebutan sunan juga bermakna paduka yang mulia yang merupakan sapaan terhormat kepada raja atau tuan putri. Sebutan sunan ini pun masih digunakan oleh para raja-raja Mataram Islam termasuk kerajaan Surakarta saat ini. Dakwah dalam Islam periode para wali Songo. Untuk yang pertama berasal dari keluarga Lor, yaitu keluarga yang datang dari Nusantara pada zaman Raja Nasiruddin bin Babir yang memegang pemerintahan di wilayah Lor, Persia pada tahun 300 Hijriah atau 1212 Masehi. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan sebuah perkampungan dengan nama Loran atau Leran yang artinya adalah tempat tinggal orang Lor. Kelihatan apa enggak dari belakang? Kelihatan. Suaranya cukup jelas. Kalau enggak itu di WA ada link di grup kelas, sudah ada link, silakan bisa dibuka. Sekalian disimak juga. Boleh? Ya, Siapa silakan sudah mengirim? bisa mengirim linknya. Yang kedua ada dari keluarga Jawani, yaitu keluarga yang datang pada zaman Jawani Al-Qurdi, pemerintah Iran pada kurun waktu tahun 300 Hijriah atau 1913 Masehi. Keluarga ini menetap di Pasai atau di Samudra Pasai, Sumatera Utara. Keluarga inilah yang menyusun Khot Jawi, Khot ya, atau tulisan Jawa, Pegun kalau orang Jawa mah tahu ya, Pegun. Kalau di madrasah Arab itu atau madrasah diniyah itu ada yang namanya Arab Pegun yang dibuat untuk memaknai. Biasanya miring gini. Nah itu yang membuat siapa? Dari keluarga Jawani. Yang artinya tulisan Jawi yang diambil dari nama Jawani, Sultan Iran waktu itu. Yang ketiga keluarga Syiah, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada pemerintahan Ruknu Daulah bin Hasan bin Duwai Ad-Dailami pada kurun waktu kurun waktu kurang jelas 357 ya atau 969 Masehi. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan perkampungan dengan nama Siak yang kemudian berkembang menjadi negeri Siak. Sekarang ganti namanya menjadi negeri Siak. Yang keempat keluarga Rumai, yaitu keluarga yang datang dari Uwak Sabankara yang menetap di utara dan timur Sumatera. Ini kebanyakan di wilayah Sumatera. Penulis-penulis Arab kemudian memberikan sebutan untuk pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Rumi, Lambre atau Lamuri. Ya, selanjutnya dakwah Wali Songo. Dakwah Wali Songo itu ada berbagai caranya. Macam cara yang pertama adalah cara ceramah, yang biasa kita sering lihat di seperti aja kalau pengajian-pengajian kita sering melihat para ustadz-ustadz, ustadzah itu menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan syiar Islam. Lalu yang kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Metode ini tidak selalu dilakukan dalam konteks dakwah, namun dalam penyampaian materi di dunia pendidikan pun masih menggunakan metode ini karena dirasa masih efektif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran orang lain serta efektif untuk merealisasikan yang nilai pada seorang yang terlibat dalam forum diskusi atau tanya jawab. Nah, di sini tanya jawab itu biasanya digunakan dalam diskusi atau tertentu, ya. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan, lalu keteladanan dari Wali Songo tersebut. Ya, sini kita juga dari dakwah ini kita juga meniru dari sikap-sikap dari Wali Songo tersebut. Lalu pendidikan, di sini
para wali mendirikan pesantren-pesantren, pengajian, juga pengajaran dilakukan oleh wali Songo merupakan lembaga yang produktif untuk melakukan transfer knowledge dan transfer knowledge kepada para santri murid yang belajar di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah pisah dan ekspansi. Beberapa wali Songo menggunakan strategi untuk mengirim utusan kepada beberapa daerah tertentu untuk melakukan penyebaran Islam, ekspansi dan perluasan syariah Islam. Contohnya dilakukan oleh Sultan Sunan Giri yang mengirim utusan sekaligus bertindak sebagai juru dakwah keluarnya Pulau Jawa ke Madura, Banten, Rawon, Ternate dan Tidore. Bawean. Kangean ya. Madura, Bawean, Kangean, Ternate dan Tidore. Ya, Bisa ini sebetulnya sudah pernah dilakukan oleh Nabi juga dan para sahabat atau tabiin. Contohnya kalau tidak ada bisa atau utusan, itu tidak mungkin ada wali Songo di Jawa ini. Dulu pertama kali diutus Syekh Jumadil Kubro. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah dakwah kesenian. Kesenian, kekayaan budaya, bahasa, adat, kesenian daerah menjadi salah satu metode dakwah yang mengalami akulturasi dan asimilasi dengan nilai-nilai ajaran Islam yang populer sebagai media dakwah pada masa Wali Songo. Bagaimana para Wali Songo menyampaikan ajaran Islam pada kesenian wayang? Ya, contohnya itu pada kesenian wayang. Lalu ada lagi musik-musik selanjutnya seperti nyanyian bonang atau gamelan. Lalu tembang-tembang macapat. Ya, seperti itu contohnya. Ya. Selanjutnya adalah biografi para wali. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau sering juga disebut dengan Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Gresik, merupakan tokoh yang pertama kali dipercaya sebagai penyebar Islam di tanah Jawa. Diperkirakan Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik pada kurun waktu 1404 Masehi. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang berasal dari Arab. Tidak terbukti sejarah yang meyakini bahwa nasab dan asal Maulana Malik Ibrahim. Namun masyarakat umumnya menyepakati bahwa orang Jawa asli. Ia disebut dengan juga Syekh Mahribi yang kemungkinan mengisyaratkan asal keturunan yakni wilayah Arab Maghribi, Afrika Utara. Dakwah Maulana Malik Ibrahim dilakukan Gresik hingga wafat pada tahun 1919 Masehi. Di antara peninggalan-peninggalan dan Gresik adalah pencampuran, asimilasi dan akulturasi budaya. Untuk nama Sunan yang kedua yaitu adalah Sunan Ampel. Nama dari Sunan Ampel atau mungkin orang lain bisa sebut Raden Ahmad. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi, kemudian datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443 Masehi dan meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Ia merupakan putra Maulana
wilayah Gresik, dakwahnya dilakukan dengan menyusuri pantai utara Jawa. Sepanjang perjalanan dakwahnya, Sunan Derajat bertemu dengan masyarakat penganjur Hindia dan berdakwah secara langsung, tidak seperti Sunan Bonang yang menggunakan media gamelan untuk menyampaikan isi dakwahnya kepada masyarakat saat itu. Selanjutnya adalah Sunan Kudus, nama aslinya adalah Sayyid Ja'far Shadiq Azman Khan. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1500 Masehi di daerah Jipang, Panolan, sebelah utara kota Blora. Tahu Blora? Enggak. Blora Bung Karno. Oke, Tegal, pinggirnya, mana maling tapi ada Dado. Oh, pinggir sawit. Masih Jawa Tengah tapi. Tahu. Tegal. Dan dimakamkan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Berarti Blora itu tetangganya Kudus. Ayahnya adalah Sunan Kudung dan ibunya bernama Syarifah. Jika diurutkan nasabnya, Sunan Kudus ini keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Metode dakwah Sunan Kudus diantaranya yang pertama, tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme. Jadi sesuai dengan prinsip agama Islam, boleh disampaikan tapi tidak dengan jalan kekerasan. Yang kedua, tidak ada tradisi atau kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat. Maka selagi hal tersebut dapat dirubah, maka Sunan Kudus berusaha merubahnya dengan pelan-pelan. Jadi metode dakwahnya itu merubah metode-metode tradisi-tradisi Jawa yang menyimpang. Kan sebelum ada Wali Songo sudah ada agama Hindu Buddha. Jadi semisal gamelan itu digunakan untuk sesembahan kepada makhluk halus, itu digunakan lagi dalam bersyair misalnya, atau bisa bertembang, sholawatan, ya itu metode yang digunakan Sunan Kudus. Yang ketiga, mengembangkan prinsip Tuturi Handayani, yaitu membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Yang keempat, tidak melakukan perlawanan dan konfrontasi terhadap tindak kekerasan. Kelima, berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Next. Selanjutnya, Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku dan memiliki nama panggilan lain, Raden Ainul Yakin. Biasanya orang dulu itu terkenal dengan namanya yang banyak, jadi dikenal bukan hanya dengan satu nama. Misal Pak Salman di sini Pak Salman, di kuliah Pak Hifar gitu, beda-beda kadang. Apalagi orang dulu. Dia lahir di Blambangan atau yang sekarang menjadi Kabupaten Banyuwangi pada abad ke-15 Masehi atau tahun 1500 Masehi. Sekitar tahun 1442 Masehi. Wafatnya pada tahun 1506 Masehi. Atau umurnya berarti berapa? Dari 1442 sampai 1506. Umurnya berapa? Enggak sampai. 64. Dimakamkan di Dusun Giri, Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Dulu itu orang yang menyebarkan agama Islam atau tokoh agama biasanya namanya dijadikan jalan, dijadikan desa. Sekarang juga sudah banyak yang seperti itu. Ayahnya bernama Maulana Ishak atau saudara kandung dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Dan ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Sekar Dadu. Saat remaja, Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Setelah itu, bersama dengan Sunan Bonang, ia pergi ke Pasai, ke Samudra Pasai, dan memperdalam ilmu agama Islam. Setelah merasa cukup ilmu, ia pun memutuskan untuk membuka pesantren di sebuah perbukitan Sidomukti di daerah selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa halus, kalau sekarang kita Giri itu udah nggak tahu kan, yang Jawa sekarang Jawa Mongko. Dalam bahasa Jawa kuno
bukit itu artinya adalah giri. Bukit berarti giri. Oleh karena itu ia mendapatkan julukan Sunan Giri karena dakwahnya di bukit-bukit. Pesantren tersebut tidak hanya digunakan untuk lembaga pendidikan saja. Namun karena kekhawatiran jika Sunan Giri akan merancang pemberontakan di pesantren tersebut, Raja Majapahit justru memberinya keleluasaan untuk mengatur pemerintahan. Jadi selain berdakwah, Sunan Giri juga terjun ke pemerintahan. Jadi tidak masalah misal kalian mau menjadi kiai tapi kiai yang terjun ke politik boleh. Jangan asal bertentangan nyomong agama orang terjun politik mau korupsi, tidak. Dan karena hal tersebutlah pesantren Sunan Giri berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut dengan Giri Kedaton. Next. Pasangan. Ya, selanjutnya wali selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1950 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 sekitar tahun 1580 Masehi. Dapat dikatakan bahwa Sunan Kalijaga hidup selama lebih dari 100 tahun. Ayahnya adalah Arya Wilakita dan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Ayahnya merupakan seorang tumulung di wilayah Tuban di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Raden Said memberikan nasihat keras kepada para pejabat-pejabat yang korup agar memberikan sebagian besar hartanya kepada orang miskin. Bagi pejabat yang korup, tentu ia bertolak belakang dengan nafsu duniawi mereka. Selanjutnya, setelah itu di sini pada ya karena Sunan Kalijaga itu punya ide untuk menyingkirkan ya atau memberikan harta sebagian besar harta pejabat kepada orang miskin. Jadi kan para pejabat itu banyak yang menentang Sunan Kalijaga. Akhirnya Sunan Kalijaga itu diusir oleh orang tuanya. Diusir dan berkelana, itulah Raden bertemu dengan Sunan Bonang saat berkelana yang kemudian menjadi gurunya. Setelah menyerap ilmu dari Sunan Bonang, Raden Said lantas berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, setelah bertemu dengan Sunan Bonang, berguru lalu berguru lagi ke Sunan Gunung Jati di Cirebon. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Dengan media Sunan Kalijaga mampu menarik perhatian banyak orang-orang yang berkumpul, menyaksikan dan mengadakan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga membuat cerita-cerita wayang yang sesuai dengan kondisi setempat. Nah, di sini Sunan Kalijaga menggunakan media kesenian berupa wayang kulit. Di situ Sunan Kalijaga mengambil alur ceritanya dari cerita Mahabharata yang berasal dari Hindu Buddha, dari Hindu yang disebut yang terkenal dengan Ramayana atau juga dengan Mahabharata. Ya, di situ ceritanya dirubah yang tadinya bernuansa Hindu Buddha, bernuansa Hindu, dirubah menjadi nuansa Islami. Kemudian Sunan Kalijaga mengirimkan ajaran Islam dalam lakonnya. Dengan metode yang demikian, masyarakat menyaksikan pertunjukan wayang itu akan tertarik dan mempelajari Islam secara mendalam. Seperti itu. Selanjutnya kita ada Sunan Muria yang nama aslinya yaitu Raden Umar Said atau Raden Pramoto. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Salahin Maulana Ishak. Ia menikah dengan Dewi Sujina yang merupakan putra Sunan Gunung dan menjadi adik ipar dari Sunan Kudus. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah
Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ia adalah putra dari Syarif Muhammad bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar dan dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Jadi Sunan Gunung Jati ini keturunan dari Arab. Bapaknya dari Arab dan ibunya itu Dewi Rara Santang, tahu? Yang biasa kalian lihat Santang itu kakaknya Nyai Rara Santang. Itu punya anak namanya Sunan Gunung Jati. Jamaluddin Akbar, kakek buyut dari Syarif Hidayatullah, adalah seorang mubalik. Mubalik itu orang yang suka berdakwah, berceramah. Mubalik besar dari Gujarat, India, yang dikenal dengan Syekh Maulana Akbar. Dia merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Husain bin Ali. Nah, keturunan Rasulullah itu ada dua, yaitu Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Pada masa remajanya, Sunan Gunung Jati memperdalam ilmu agama dengan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh atau Lahi Sajri di Mesir. Kemudian ia melanjutkan belajar ilmu tasawuf ke Baghdad, ke negara Irak. Dan pada saat berusia 27 tahun, ia kembali ke tanah Jawa dan tinggal di Caruban di dekat wilayah Cirebon. Ia menikah dengan Nyi Ratu Pakumbati, putri dari Pangeran Cakrabuana, pengusaha Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana memasuki usia lanjut, kemudian beliau meninggal. Akhirnya Sunan Gunung Jati melanjutkan kedudukannya sebagai raja, karena Sunan Gunung Jati merupakan menantunya. Dalam kedudukannya sebagai raja, Sunan Gunung Jati membuat kebijakan tentang pajak yang jumlah, jenis, dan besarannya disederhanakan agar tidak memberatkan rakyat. Ia juga membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan masjid-masjid jami di wilayah Cirebon. Ia juga menghentikan tradisi pengiriman pajak kepada kerajaan Pajajaran. Dulu sebelum Rajanya Sunan Gunung Jati atau Sultan Gunung Jati, itu wilayah Cirebon masih mengirimkan pajak kepada kerajaan Pajajaran. Tapi ketika rajanya diganti, yaitu Sunan Gunung Jati sudah menghentikan penyebaran. Ya, kalian langsung isi nama kalian masing-masing. Oh, tangan nih Pak. Di nama ini kolom nama itu ada name. Itu name itu bahasa Inggris ya, jangan dia tuh. Name itu bahasa Inggris yang artinya nama. Nih di kolom Ya, sini namanya. diisi. Ya, Star Pak. langsung. Kalau sudah ya, diisi start. tinggal langsung start. Wih. Misalnya seperti ini Pak Salman. Ya. Pilih Pak. Sudah belajar Pak. Katanya masih Pak. Masih sedikit. Pilih Pak. Melek. Pilih Pak. Ya, langsung start ya. Iya. Ya, yang ini atas ya. Masih ngelek. Yang atas. Bisa pindah hotspot boleh. Dulu. Pilih Pak. Ya. Jangan ya. Pak. Di waktu ya. Ada waktunya. Ada waktunya. Itu di atas Namanya. Ya. Gimana? Ya, kita mulai. Punya. Musiknya namanya apa itu? Ya, seperti itu. Nah, itu pilih. Kayak apa aku?
Ini yang atas. Ya mau kan. HP-nya gelap Apa banget. namanya? Ya. Semangat ya mengerjakannya. Yuk, terima. Menang nanti dapat apa? Permen dari Pak Salman. Juara 1, 2, 3 nanti ada. Duit, Bol.